Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang setia mendengarkan live dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia MPK yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Pada malam hari ini kita akan membahas satu topik, The Happiest Kids in the World. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Ledania Pertiwi, MPD, Pengurus Harian Bidang 1 Pengembangan Pendidikan MPK Wilayah Jabodisiton. Bapak, Ibu, dan Saudara, selama kita mengikuti live ini, jika nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom chat. Namun sebelum kita jauh untuk membahas materi pada malam hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk tunduk di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan teramat baik dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kembali kami datang di hadapan Tuhan, khususnya mendengarkan siaran langsung dari MPK yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pemikiran kami, khususnya para pemirsa, Bapak Ibu, pendidik dan orang tua, bahkan pembina rohani, anak-anak, senantiasa boleh mengikuti live ini dengan sangat baik, dengan dukungan internet yang lancar, dan khususnya hamba-Mu, Ibu Ledania yang menyampaikan materi ini, Tuhan pimpin dan Tuhan mampukan. Biarlah semuanya ini boleh kami kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, langsung saja kita menyerahkan kepada Ibu Ledania. Shalom Ibu Ledania. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kali ini saya ingin membagikan tentang buku yang menarik pandangan saya. Kenapa? Karena di dalam Alkitab, dalam Amsal 29 ayat 17, Tuhan memerintahkan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya, kenapa buku ini menarik? Di dalam buku ini dikatakan bahwa pada tahun 2013, UNICEF menyatakan anak Belanda adalah paling bahagia di dunia dan berada di urutan 5 besar dalam tiap kategori survei, yaitu 1. Kesejahteraan materi, 2. Kesehatan dan keamanan, 3. Pendidikan, dan mereka mendapatkan skor tertinggi di sini. 4. Perilaku dan risiko, di sini juga skor tertinggi. Lalu yang terakhir di bidang perumahan dan lingkungan. Ya, buku ini yaitu The Happiest Kids in the World yang ditulis oleh Rina Mae Acosta dan Michelle Hutchison. Kita akan belajar tentang rahasia membesarkan anak-anak paling bahagia di dunia. Ya. Oke, dalam buku ini ada beberapa bab, cukup banyak, ya. Tapi saya akan mengambil beberapa hal yang penting. Pertama, orang tua Belanda. Bagaimana sih orang tua Belanda itu? Ya, mereka memiliki sikap yang hebat atau sehat dalam berurusan dengan anak-anak. Memandang anak-anak sebagai individu dan memiliki versi diri sendiri. Ya, jadi tidak kopi dari orang tuanya. Lalu mereka mengerti, orang tua Belanda itu mengerti bahwa prestasi tidak selalu menghasilkan kebahagiaan. Ya, ingat, saya tekankan lagi, prestasi tidak selalu menghasilkan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang dapat memicu prestasi. Lalu gaya pola asuh anak atau parenting mereka
merupakan perpaduan antara pola asuh terlibat dan tidak terlibat. Artinya apa ini? Pola asuh dengan gaya ini bersifat otoritatif tapi tidak otoriter. Orang Belanda mempercayai nilai-nilai kekeluargaan gaya kuno dibarengi oleh pandangan modern berupa apresiasi terhadap nilai-nilai intrinsik atau nilai-nilai yang ada dalam diri anak tersebut dan penghargaan terhadap kehidupan perempuan di luar perannya sebagai seorang ibu. Mereka juga lebih menekankan kesederhanaan, cenderung memilih aktivitas sederhana yang berbiaya rendah, dan mengambil pendekatan membumi. Next. Yang saya heran, kok ada ya perawatan persalinan di dalam buku ini? Ternyata menurut mereka, sikap yang bijak dalam menjalankan pola asuh anak diterapkan sejak awal, bahkan sebelum anak itu lahir. Orang Belanda menganggap kehamilan dan persalinan itu hanya sebagai bagian lain dalam kehidupan. Dan mereka sebisa mungkin mendukung persalinan di rumah. Jadi natural aja. Bukan sesuatu yang harus dipersiapkan terlalu heboh gitu ya. Kecuali kalau ada kelainan. Ya. Terdapat sistem perawatan dan komunikasi yang terintegrasi antara bidan dan dokter kandungan di Belanda yang menciptakan lingkungan aman untuk melahirkan baik di rumah, pusat bersalin, atau di rumah sakit. Jadi nggak dilarang juga melahirkan di rumah sakit. Inti dari proses persalinan ala Belanda adalah membiarkan sang ibu merasa ulet, kuat, dan hebat, dan membiarkan para calon ibu melahirkan di lingkungan yang suportif dan penuh kasih sayang, sehingga melahirkan merupakan pengalaman yang positif. Pepatah ibu bahagia memiliki anak-anak bahagia menjadi bagian yang penting dari orang Belanda. Next. Tahap berikutnya setelah persalinan akan lahir bayi-bayi, ya. Di bayi-bayi ini bayi-bayi paling bahagia. Kenapa? Jadi di sana ada istilah easy baby atau bayi yang kalem dan penurut, serta orang tua yang cukup baik. Kuncinya sederhana, tetap tenang, melakukan yang terbaik menurut versi dirinya sendiri, ya. Itu sudah dianggap cukup baik, nggak perlu dibanding-bandingkan dengan orang tua lain. Ya. Lalu kita bisa lihat tidak ada overstimulus terhadap bayi, seperti misalnya menyetel DVD Baby Einstein, ya, flashcard dan lain sebagainya. Orang Belanda itu tidak khawatir jika bayi mereka bukan yang paling cerdas. Mereka tampaknya hanya ingin bayi mereka menjadi bayi yang paling kalem, easy baby tadi. Orang Belanda terkenal sebagai orang yang terorganisir dan menghargai rutinitas mereka. Jadi tidaklah mengejutkan jika bayi Belanda pun harus mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh orang tua mereka. Ya. Menurut mereka, seorang bayi akan lebih sedikit menangis jika ia tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan hariannya. Tetap mengikuti rangkaian aktivitas harian yang sama akan membuatnya merasa tenang. Jadi si bayi itu nggak sempat frustasi karena dia kelaparan atau kedinginan atau kegerahan gitu ya, karena dia tahu bahwa dia berada di lingkungan yang aman, yang memang rutinitasnya berjalan dengan lancar. Lalu orang tua akan memprotek
bayinya menghindari terlalu banyak gangguan luar. Maaf, gitu ya. Jadi diminimalisasi gangguan-gangguan luar itu seperti apa? Seperti TV yang menyala sepanjang hari, ya, tamu yang datang tidak henti-henti sehingga bayi tidak bisa istirahat, atau mengajaknya keluar rumah lebih dari 1 kali dalam sehari sehingga rutinitas untuk dia istirahat atau makan itu terganggu. Berikutnya, anak prasekolah yang buta huruf tapi gembira. Sekolah setingkat PAUD memahami pentingnya mengembangkan keterampilan anak bersosialisasi sejak usia dini, seperti cara untuk bermain, bergiliran, bersikap baik, atau cara bermain dengan orang lain. Ya, hal yang penting bagi sebuah taman bermain adalah memberi kesempatan bagi seorang anak untuk berkembang sendiri sesuai kapasitas masing-masing. Itu berarti menyediakan berbagai macam bahan permainan yang berbeda untuk mereka pilih, baik di dalam ruangan kelas maupun di luar kelas. Guru terus-menerus mengajak mereka berdiskusi, mendorong mereka mengeksplorasi dan membiarkan mereka memandu percakapan. Ya, jadi nggak ada tuh mereka belajar A, B, C, D, E atau tambah-tambahan. Ya, yang penting adalah mereka mengenal angka. Di kurikulum saat ini, kurikulum Merdeka Belajar, PAUD juga menerapkan bahwa numerik atau numerasi itu lebih penting daripada literasi. Jadi anak-anak akan diajarkan lebih awal untuk mengenal angka dan menjumlah. Itu. Berikutnya, belajar memang penting, tapi bukan segalanya. Anak perlu berkembang menjadi seorang individu, belajar mengungkapkan pendapat mereka, dan belajar untuk menjalin hubungan baik dengan anak lain. Contohnya ketika mempunyai adik bayi, ya. Kebetulan saya juga melayani di sebuah PAUD di lingkungan rumah tinggal saya. Anak-anak PAUD ini kebanyakan mulai mempunyai adik baru, ya. Nah, di sana terlihat nih ada gejolak emosi, ya. Anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tua, gitu. Ada perasaan iri. Nah, seperti itu kita harus mengajak mereka berdiskusi, menggali mereka untuk mengungkapkan emosi mereka. Lalu kita menyampaikan bahwa mempunyai adik adalah merupakan sesuatu yang menyenangkan dan dia harus bisa menjalin hubungan baik dengan adiknya. Seperti itu. Berikutnya, sekolah bebas stres. Ya, setelah anak prasekolah yang buta huruf ini tadi gembira, masuklah ke sekolah yang sesungguhnya, sekolah tingkat dasar. Hal yang penting diperhatikan adalah anak-anak merasa senang di sekolah. Ya, tanggung jawab kami juga, tanggung jawab guru-guru di PAUD, menanamkan kepada diri mereka bahwa sekolah tingkat dasar itu tidak menakutkan. Mereka masih tetap bisa bermain dan mereka akan tetap senang bersekolah meskipun pelajaran yang mereka dapatkan akan lebih berat. Gitu. Lalu bagaimana isi raport di sekolah-sekolah di Belanda ini, sekolah tingkat dasar? Ternyata di sana memfokuskan pada keterampilan sosial, karakter, dan bukan pada pencapaian akademis. Contohnya seperti apa?
Penulis pernah mengalami suatu pengalaman di mana anaknya ikut lari maraton, ya, satu tim gitu ya. Lalu ketika hampir mencapai garis finish, ternyata anaknya malah menantikan teman-temannya, bukannya mencapai garis finish sendirian dan menjadi juara, tapi dia malah menanti teman-temannya. Gitu. Begitu sampai mereka bertemu, ya, maksudnya mereka sampai di garis finish bersama-sama, hal itulah yang membuat anak penulis ini menjadi bangga karena dia merasa bersama-sama dengan temannya mencapai garis finish. Jadi di sini dilihat bahwa kebersamaan, sosialisasi dengan teman-teman itu menjadi hal yang mutlak, juga karakter. Ya. Di sini juga pendekatan non-kompetitif dalam sistem pendidikan SD di Belanda ini menarik. Tidak ada beban untuk menjadi peringkat teratas di kelas. Hal yang sama juga berlaku di sekolah tingkat menengah. Nilai 6 sudah cukup. 6 dari 10 ya. Jadi jarang tuh ada nilai yang 9, 10, nggak ada. Kalaupun ada 8 itu benar-benar yang luar biasa. Tapi itu tadi bukan merupakan tujuan utama dari pendidikan di Belanda ini. Orang tua Belanda sejak dulu sudah menyadari bahwa kesejahteraan emosional anak mereka sama penting atau malah lebih penting daripada validasi kesuksesan eksternal apapun. Ya, tadi seperti anak penulis ini, dia merasa bahagia ketika sama-sama mencapai garis finish. Itu lebih penting daripada dia menjadi juara sendirian. Oke, next. Kita belajar tentang kedisiplinan. Bagaimana, apakah karena tidak ada karena titik berat dari pendidikan di Belanda itu sepertinya tidak ada kedisiplinan, ternyata tidak, ya. Di Belanda anak-anak didorong untuk bertindak spontan. Bermain lebih penting daripada hanya diam dan patuh. Orang-orang Belanda percaya bahwa anak-anak perlu didorong untuk menjelajahi dunia di sekeliling mereka dan belajar dari semua hal itu. Nah, ini yang penting, kedisiplinan tidak ditegakkan dengan hukuman. Jadi kalau ada suatu aturan itu jelas dengan tetap memastikan bahwa aturan tersebut sesuai dengan kemampuan anak. Dan aturan dibuat untuk memberi struktur dan batasan. Jika ada pelanggaran, yang mungkin terjadi hanyalah diskusi dan persuasi, bukan pemberian hukuman. Jadi misalnya, sekolah mulai jam 7, tidak boleh terlambat. Kalau terlambat akan dihukum. Nah, di sana nggak ada. Tapi mereka akan diajak diskusi kenapa terlambat, apa yang menjadi hambatan, lalu akan dilakukan persuasi sehingga anak-anak diajak berpikir secara tanggung jawab mengenai apa yang ada di balik sebuah aturan. Ya, jadi untuk orang tua Belanda, yang diinginkan adalah tanggung jawab dari anak tersebut dan hubungan yang baik, bukan otoritarianisme. Jadi bukan bersifat otoriter. Begitulah orang tua Belanda atau sekolah Belanda menerapkan kedisiplinan. Lalu kok ada bersepeda ya di tengah hujan di buku ini? Next.
Ternyata orang Belanda sejak usia dini diperkenalkan dengan kendaraan sepeda. Kenapa? Karena menurut mereka bergerak ke sana kemari di atas sepeda sendiri memberi rasa kemandirian, kepercayaan diri yang luar biasa terhadap anak. Ketika mereka belum mampu bersepeda sendiri, orang tua akan membonceng anak-anaknya, dan hal itu memungkinkan anak membentuk kesadaran berlalu lintas sejak dini. Pada saat mereka mendapat sepeda sendiri, anak-anak sudah terbiasa dengan sensasi keseimbangan, kecepatan, dan berlalu lintas di sekeliling mereka. Bersepeda di segala cuaca benar-benar menjadi pengalaman yang membentuk karakter sejati. Malah di salah satu alinea di buku ini dikatakan mereka tidak memakai helm ketika mengendarai sepeda, dan mereka mampu memakai payung, memakai payung sambil bersepeda. Seperti itu. Berarti mereka memiliki keseimbangan dan kontrol diri yang baik ketika harus berlalu lintas di jalanan yang ramai. Next, masa kanak penuh kebebasan. Bagi anak-anak, bermain itu sama pentingnya dan sama seriusnya seperti bekerja bagi orang dewasa. Budaya orang Belanda dipengaruhi oleh gambaran ideal seorang anak yang berpipi kemerahan karena keseringan bermain di luar dan rambut yang berantakan gitu ya karena kena angin. Dan menurut mereka itu masa kanak-kanak yang bahagia. Mereka tetap memberi kebebasan anak-anaknya untuk menjelajah meskipun ada resiko anak mereka terjatuh dan cedera. Ya, anak-anak perlu mencari cara sendiri untuk membuat diri mereka sendiri sibuk dan menemukan kesenangan mereka sendiri. Hal ini akan merangsang kreativitas dan kecerdasan mereka. Lalu membekali anak-anak untuk menghadapi kebebasan. Ya, jadi tidak berarti anak-anak diberi bebas sebebas-bebasnya, tapi orang tua Belanda memberi bekal bagaimana menghadapi resiko cedera atau terjatuh atau bahaya lainnya. Jadi mereka bukannya melarang tapi membekali, sehingga ketika anak mendapatkan sesuatu yang bahaya atau keadaan yang urgensi, mereka tahu bagaimana mengatasinya. Ya. Lalu kehidupan yang simpel. Berikutnya, di Belanda, kehidupan itu simpel saja, atau dikenal juga dengan budaya kesederhanaan. Liburan keluarga dan pesta ulang tahun anak dilakukan secara sederhana. Mereka sering melakukan camping dan tidak ada pesta ulang tahun anak yang meriah, ya, yang mahal. Cukup berkumpul, cipika-cipiki, memberikan selamat dan membagi kue ulang tahun. Tadi saya barusan menemukan link di YouTube tentang gaya hidup di Belanda. Ternyata di Belanda katanya terkenal dengan stingy atau pelit gitu ya. Tapi ternyata tidak. Ternyata menurut riset, orang Belanda itu lebih banyak menyumbang untuk amal daripada di negara manapun di dunia. Dan hampir sepertiga penduduknya melakukan kerja sukarela. Jadi ada motivasi kuat di balik semua itu, yaitu menjaga agar semua orang berada di level yang sama.
gitu ya. Jadi semua tidak ada yang favorit, tidak ada selebriti, tidak ada yang kaya, gitu ya. Tapi semua menikmati hal yang sama, proses yang sama. Seperti itu. Berikutnya kesimpulan, ya. Mendidik anak merupakan tugas yang mulia yang diberikan Allah kepada kita. Meskipun tidak mudah, tapi Allah ingin kita melakukannya dengan sukacita. Kiranya dengan sharing isi buku ini, sedikitnya kita mempunyai rujukan dalam membesarkan dan mendidik anak bahagia, yang pada akhirnya kita pun akan menjadi orang tua yang bahagia. Kalau saya boleh sharing sedikit tentang masa kecil saya, apa yang ada dalam buku ini saya alami semua. Bermain sepeda di hujan, di tengah hujan gitu ya. Lalu TK yang saya waktu itu masuk ke TK yang benar-benar bermain, ya, punya teman-teman yang menyenangkan. Saya rindu adanya pendidikan yang seperti itu lagi. Tapi saya lihat, atau mungkin hanya di kota besar Jakarta saja ya, yang mungkin hal-hal itu tidak bisa saya temukan lagi. Kiranya sharing ini boleh menjadi berkat untuk kita sama-sama mendidik anak-anak kita menjadi generasi penerus yang bahagia. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Ledania untuk penjelasan terkait buku yang sudah Ibu baca. Saya percaya Ibu sudah menuntaskan membacanya dan Ibu meringkas dengan begitu sangat jelas dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Biarlah setiap kita para guru atau sebagai orang tua senantiasa bersuka cita dan hidup berbahagia untuk menikmati di dalam mendidik anak-anak kita, baik itu anak-anak sekolah dan juga anak-anak kita yang ada di rumah bersama dengan kita. Ibu Ledania, izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, Ibu. Silakan. Bagaimana pendekatan pendidikan dan kemandirian anak yang dibahas dalam buku tadi dapat diterapkan dalam sistem pendidikan Kristen yang ada di Indonesia khususnya? Silakan. Ya, saya melihat biar bagaimanapun pendidikan kita ini banyak dikompasi atau arahnya itu ke pencapaian akademis, gitu. Beda dengan apa yang terjadi di Belanda, di mana yang penting anak happy, gitu ya. Nah, saya setuju sekali dengan pemikiran tadi, pertanyaan tadi ya, gimana ya caranya ya? Nah, karena itulah ketika saya sedang bertanya itu, kok saya mendapatkan buku ini gitu loh. Dan menurut saya semua sejalan, bahwa kita menikmati proses, kita sebagai orang tua, menikmati proses kita sebagai guru, karena Alkitab juga mengatakan bersukacitalah senantiasa, apapun keadaannya, gitu ya. Maupun guru yang kadang-kadang saya kalau lagi di PAUD ya, tiba-tiba ada menjerit gitu ya, menjerit keras gitu, ya saya harus tetap bersukacita gitu ya. Kenapa ditanya seperti apa gitu. Memang membutuhkan kesabaran. Buah-buah roh itu memang dibutuhkan gitu ya. Dan saya percaya kalau kita memang ingin mau ya dengan penuh tekad menciptakan generasi yang bahagia, generasi penerus yang bahagia, Tuhan mampukan kita, pasti. Itu.
Bu Ana. Wow, luar biasa Ibu menjelaskannya dengan sekaligus mengingatkan saya secara pribadi sebagai saat ini posisi sebagai ibu seperti itu. Iya. Harus menikmati dan juga ya sabar di dalam Iya. melakukan, khususnya kita sebagai peran ibu, apalagi anak-anak masih kecil ya Ibu Ladania ya. Terima Iya. kasih Bu. Pertanyaan yang kedua begini Bu, apa yang diajarkan Alkitab tentang kesederhanaan? Tadi kita di dalam buku itu tadi bahwa buku itu menegaskan, menekankan bagaimana pendidikan di sana itu menerapkan tentang kesederhanaan. Ya, bagaimana Alkitab, apa yang diajarkan Alkitab tentang kesederhanaan dan bagaimana ini bisa diterapkan dalam membesarkan anak dalam konteks budaya kita di Indonesia khususnya, Ibu. Silakan. Iya. Iya, kalau saya ketika tadi pertanyaan tadi langsung terlintas ketika Paulus ya menyuruh kita membagi-bagikan pada saat itu ya membagi-bagikan kekayaan kita untuk orang-orang yang berkekurangan gitu ya, supaya terjadi keseimbangan seperti itu. Saya pun melihat seperti itu. Jadi kalau saya menerapkan di rumah, saya tidak selalu memberi apa yang mereka mau, gitu, tapi apa yang mereka butuhkan. Jadi anak-anak jangan selalu dikasih apa yang mereka mau, tapi berikan mereka apa yang mereka butuhkan. Dan satu lagi tadi ada sempat tersirat bahwa dorong kreativitas mereka. Jadi ketika anak-anak merasa bosan, mungkin kreativitas kita juga, ayo kita lakukan sesuatu yang bisa membuang rasa kebosanan kita. Misalnya kita ajak masak bareng, gitu ya, menyiapkan meja sambil bercerita seperti itu. Yang pasti saya mau tadi pertanyaan yang tadi ya. Yang pertama, kita sebagai ibu harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Dulu. Ya, tadi juga dibilang ibu yang bahagia akan memiliki anak-anak yang bahagia. Jadi kita berikan dulu waktu untuk jiwa kita. Ketika kita berdoa, memiliki waktu hening bersama Tuhan, ya, kita baru akan bisa menyalurkan energi positif kepada anak-anak kita. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab, Bu Ena. Terima kasih Ibu menjawab pertanyaan. Satu lagi terakhir, ini langsung saya mau bertanya tentang Ibu, bagaimana pengalaman Ibu secara khusus selaku orang tua dan juga selaku tenaga pendidik di sekolah, bagaimana Ibu melakukan tanggung jawab ini dengan benar-benar menikmati bahagia dan sukacita, walaupun di tengah-tengah semuanya itu bahwa menghadapi anak-anak, khususnya kalau masih masa-masa toddler itu perlu yang namanya kemampuan khusus untuk menghadapi itu dengan kekuatan. Silakan Ibu boleh berbagi dengan kita, khususnya ibu-ibu di luar sana yang langsung berhubungan dengan anak-anak di dalam keluarga masing-masing ya. Biasanya ibu-ibu yang lebih banyak perannya. Boleh dibagikan tipsnya kepada kita sekalian Ibu. Terima kasih. Iya. Jadi anak saya 3. Kebetulan anak pertama dan kedua itu cuma beda 16 bulan. 16 bulan. Jadi terbayang ya, yang satu masih ini gitu. Dan waktu itu saya masih kuliah. Jadi kalau pas ujian tuh entah kenapa pasti anaknya lagi demam aja gitu ya. Tapi terus terang itu tadi saya dengan adanya begitu, saya malah mengajarkan kemandirian sama anak-anak. Jadi saya tidak mempunyai babysitter, saya hanya ada pengasuh yang
saya apa namanya? Kalau saya datang, saya pulang dari kuliah itu babysitter saya pulang gitu. Jadi itu adalah salah satu cara saya dekat dengan anak dan melihat bahwa ini saatnya anak mandiri gitu. Jadi sejak umur begitu mereka berapa ya 3 bulan itu mereka udah pisah kamar dari kamar saya gitu. Dan kalau mereka menangis, saya tidak langsung menggendongnya gitu. Saya akan berbicara dari saya masuk ke kamar, lalu saya bicara ada apa, kenapa gitu. Nanti kalau dia udah tenang, saya pergi lagi nangis lagi terus saya. Kecuali waktu memang sudah waktunya mereka bangun dan minum susu gitu ya. Tapi kalau tidak ada kepentingan lain atau tidak ada kegiatan lain, ya saya biarkan mereka ada di box gitu. Dan itu membuat saya bisa melakukan banyak hal dengan itu gitu. Seperti sekarang. Nah, di PAUD juga begitu sama. Jadi anak-anak ada saatnya anak-anak mendekati saya karena saya kebetulan tidak mengajar langsung, tapi saya di bagian kurikulum, di bagian operator, di bagian pokoknya semua saya kerjakan gitu ya. Tapi ada saatnya anak-anak datang ke saya pengen cerita, terus mereka ya hanya main teka-teki apa semua lakukan interaksi dengan saya gitu. Dan mereka puji Tuhan mereka menikmati. Kalau di awal-awal mereka masih apa ya namanya, masih jaga jarak. Nah sekarang nih tiap pulang sekolah mereka udah pengen berebut memeluk gitu. Karena itu tadi, karena mereka merasa kehangatan dan atensi yang memang kita berikan tanpa membagi dengan hal yang lain. Seperti itu. Wow, terima kasih banyak Ibu Ledani untuk sharingnya malam hari ini. Saya terberkati pemaparan dari Ibu secara khusus karena saya kebetulan lagi sedang punya anak toddler dan tips yang tadi Ibu sampaikan itu terkadang seorang ibu tidak sabar ketika anak langsung menangis, kita dengan cepat-cepat angkat gitu ya. Kita berharap supaya tidak terganggu. Apalagi kalau saya sedang lagi Zoom gitu, supaya tidak terdengar suara, langsung ambil. Saya belajar satu hal malam hari ini dari Ibu Ledania, dan saya akan mulai mencoba malam hari ini juga tips yang Ibu sampaikan tadi. Ya, satu hal lagi. Ya, silakan. Satu hal lagi, itu ajarkan mereka mengungkapkan perasaan dan pendapat. Jadi ditanya dulu ada apa, gitu. Ada apa? Kenapa kamu nangis? Seperti itu. Siap. Aku marah, kenapa marah gitu kan? Karena itu perasaan, tapi ada pendapat mereka juga seperti itu. Dan diajak untuk menyelesaikan masalah mereka bersama-sama. Baik. Terima kasih banyak Ibu Ledania. Ya siap, terima kasih banyak. Saya percaya juga Bapak Ibu yang mendengarkan di luar sana, khususnya ibu-ibu, pasti dapat sesuatu dari penjelasan Ibu Ledania, khususnya terkait topik malam hari ini dan buku yang sudah dituntaskan dibaca oleh Ibu Ledania dan sudah dibagikan kepada kita malam hari ini. Dan kita akan mengakhiri live pada malam hari ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Ledania jikalau ada closing statement dari live ini, dan Ibu mohon kesediaan Ibu juga nanti untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Ibu Ledania. Ya. Setiap anak mempunyai proses kedewasaan yang berbeda, karena itu nikmati, karena hal itu tidak akan balik lagi. Nikmati, dan setiap anak itu unik. Demikian. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap anak yang Engkau titipkan kepada kami. Biarlah Engkau sendiri yang memampukan kami mendidik, memberi kebahagiaan kepada mereka, sehingga mereka menjadi generasi penerus yang penuh sukacita dan mampu menjadi duta-dutamu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kepada kami sebagai orang tua, pendidik, hikmat ketika kami harus menyelesaikan
persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus terus memberkati kami dan menyertai kami dalam keseharian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Ledania untuk pemaparan materi pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri pada malam hari ini dan sampai ketemu di Kamis mendatang dengan topik yang berbeda. Jikalau ada yang mengikuti live ini di pertengahan penjelasan dari Ibu Ledania, silahkan mengunjungi kembali YouTube MPK. Di sana akan full penjelasannya lebih detail. Dan saya Benalia Hulu dari MPK, Ibu Ledania, dan teman-teman yang ada di belakang layar ini mohon undur diri. Shalom, selamat malam. Malam.